Halo, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas besar kelompok kami. Kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Octavio Brianto, kemudian nanti ada dua teman saya, yaitu ada Jeremy Mikael dan juga ada Berliano. Untuk videonya, kami membagi tugas kami per bagian. Jadi saya bagian pertama, di mana bagian pertama itu nanti akan menjelaskan tentang apa itu sistem yang ingin kami buat itu apa, kemudian IRD-nya apa, kebutuhan data, proses bisnis dan lain-lainnya itu apa, itu saya yang akan mempresentasikan. Kemudian nanti ada Jeremy Mikael dan juga ada Berliano yang akan mengambil bagian dari 2 sampai ke 5. Oke. Jadi pada langkah-langkah pengerjaan ini kita untuk bagian pertamanya kita menganalisis kebutuhan data kita. Pertama-tama, kita harus memilih studi kasus sistem informasi yang akan dibuat itu apa, kemudian mengidentifikasi kebutuhan data utamanya, aktornya, dan juga aktivitas bisnis di dalam si sistem tersebut. Kemudian setelah ditentukan, kita membuat IRD-nya dalam bentuk logical model lengkap dengan kardinalitasnya, identifier, dan atribut-atributnya. Dan bentuk IRD ini haruslah sudah normal, yaitu memenuhi minimal memenuhi 3 NF. Jadi untuk studi kasus kami sendiri, kami memilih sistem informasi yang bernama Perkmax. Perkmax ini adalah sebuah sistem penilaian kampus di mana Perkmax ini nantinya akan menjadi sebuah platform digital yang memungkinkan mahasiswa untuk memberikan penilaian terhadap berbagai aspek di dalam kampus, meliputi penilaian kinerja dosen atau tenaga pengajar, kemudian mampu juga menilai kualitas fasilitas kampus, misalnya ruang kelas, ruang lab, ataupun ruang perpustakaan, atau misalnya ya pokoknya mampu menilai kualitas fasilitas kampus. Kemudian nanti si Portmax ini, sistem kami ini juga mampu menilai pelayanan dari admin atau pengelola sistem kampus gitu. Kemudian untuk aktor utama dalam sistem kami itu ada 4. Jadi ada mahasiswa sebagai penilai, kemudian ada dosen, nanti dosen ini akan dinilai, kemudian admin atau pengelola sistem itu juga yang akan dinilai, dan fasilitas kampus nanti yang akan dinilai juga gitu. Jadi si penilai atau aktor utama paling ya si pengguna utamanya itu sebenarnya adalah si mahasiswa tersebut gitu. Oke, si mahasiswa adalah aktor utama yang akan memberikan penilaian gitu. Setiap mahasiswa ini nanti memiliki beberapa NIM, nama, fakultasnya dari mana, program studi apa, dan angkatan berapa gitu. Terus mahasiswa ini mampu menilai dosen, fasilitas, dan admin kampus. Kemudian untuk dosen ini, untuk aktor dosen nanti akan dinilai oleh mahasiswa, dan aktor dosen ini nanti akan mencakup nomor uniknya yaitu NIP atau mungkin ID dosen gitu. Kemudian ada nama lengkap dari dosen tersebut serta gelar akademiknya maupun gelar pertama yang di depan atau yang di belakang gitu. Kemudian untuk admin atau pengelola sistem ini, admin ini adalah staff dari si kampus tersebut yang dimana nanti si admin ini juga akan dinilai oleh si mahasiswa. Terus si admin ini dia memiliki untuk identifier uniknya, dia nanti memiliki ID admin, kemudian ada nama, ada unit kerja tempat di mana si admin itu bekerja nanti, itu akan ditampilkan. Kemudian untuk fasilitas kampus ini adalah aktor yang berbentuk benda, bisa dibilang fasilitas atau objek gitu, dimana objek ini nanti akan dinilai oleh si mahasiswa gitu. Nah, setiap fasilitas nanti akan kami beri ID uniknya untuk masing-masing fasilitasnya gitu. Kemudian nanti akan dijelaskan nama fasilitasnya apa, lokasinya di kampus itu di mana, dan juga kategorinya seperti misalnya ini adalah fasilitas ruang kelas, fasilitas lab ataupun fasilitas perpustakaan misalnya seperti itu. Kemudian kebutuhan data utamanya seperti yang saya jelaskan tadi di bagian aktor utama tadi. Untuk tabel mahasiswanya itu ada NIM, nama, fakultas, angkatan, dan prodi. Untuk tabel dosen itu ada NIP atau ID dosen sebagai primary key-nya, yaitu identifier uniknya tadi, dengan nama, gelar depan, dan gelar belakang. Kemudian untuk fasilitas itu ada ID fasilitas sebagai primary key, sebagai identifier uniknya,
di mana si fasilitas ini memiliki nama fasilitas, lokasi fasilitasnya di mana, dan kategori fasilitas. Kemudian untuk admin itu ada ID admin sebagai primary key, nama admin, unit kerjanya di mana. Kemudian nanti akan ada 3 tabel tambahan, di mana tabel ini adalah tabel tempat penilaiannya nanti. Yaitu ada TB penilaian dosen, di mana di TB penilaian dosen ini nanti ada ID penilaian dosennya sebagai primary key-nya, kemudian ada NIM sebagai foreign key, karena nanti si mahasiswa akan mengakses si tabel penilaian dosen ini. Kemudian nanti akan ada ID atau NIP dari si dosen sebagai foreign key juga, karena nanti si ID dosen tersebut akan dibawa, karena itu yang akan dinilai oleh si mahasiswanya gitu. Kemudian skor untuk dosennya itu nanti 1 sampai 5 integer lah gitu. Terus kemudian untuk tabel penilaian fasilitasnya itu ada tabel penilaian fasilitas, yaitu dengan ID penilaian fasilitasnya itu primary key, dengan nanti di dalam tabel penilaian fasilitas ini ada NIM dan ada ID fasilitas. NIM ini diambil dari tabel mahasiswa tadi, di mana mahasiswa itu yang akan melakukan penilaian ke fasilitasnya. Kemudian ID fasilitas adalah ID fasilitas yang dinilai oleh si mahasiswa tersebut gitu. Kemudian akan ada skor untuk penilaian fasilitas. Untuk yang terakhir itu ada tabel penilaian admin atau si pengelola sistem, di mana nanti untuk primary key-nya itu adalah ID penilaian admin. ID penilaian admin ini jadi primary key jadi primary key untuk tabel penilaian admin ini. Kemudian di dalam tabel penilaian admin ini nanti akan ada ID admin, di mana ID admin ini adalah ID dari admin yang akan dinilai oleh si mahasiswa. Karena ada mahasiswa yang menilai, juga akan ada NIM di dalam si tabel ini nanti, dan juga ada skor dari penilaiannya gitu. Terus saya akan menjelaskan untuk aktivitas bisnis yang terdapat dalam sistem Pertmex ini. Pertmex ini akan mendukung 4 aktivitas bisnis utama, yaitu yang pertama tadi dia menyimpan data mahasiswa yang menilai. Jadi sistem nanti akan mengelola data pribadi mahasiswa, di mana data-data mahasiswa seperti NIM, nama lengkap, fakultas, program studi, dan angkatan itu nanti akan disimpan ke dalam database, di mana data-data mahasiswa ini nanti akan digunakan sebagai si penilai gitu ya, sebagai si pengguna yang akan menilai gitu. Kemudian nanti juga ada aktivitas penilaian dosen. Selain si sistem ini selain bisa menyimpan data-data mahasiswa yang menilai tadi, dia juga mampu menyimpan bukan menyimpan ya, dia juga mampu melakukan penilaian terhadap dosen itu tadi gitu, di mana mahasiswa dapat memberikan penilaian terhadap dosen berdasarkan kriteria tertentu, seperti misalnya metode pengajarannya bagaimana, terus penguasaan materi dari si dosen itu bagaimana, komunikasi si dosen itu bagaimana, apakah dosen itu secara welcome membantu mahasiswanya bagaimana, itu nanti yang akan menjadi penilaian. Nah, penilaian itu nanti akan diskor dari dalam skala 1 hingga 5 gitu. Kemudian selain penilaian dosen, juga ada aktivitas penilaian fasilitas, di mana selain dapat menilai dosen, sistem juga mampu mengumpulkan feedback dari mahasiswa terhadap fasilitas kampus. Jadi mahasiswa dapat menilai kondisi, kelengkapan, dan kenyamanan dari fasilitas-fasilitas kampus, yang dimana penilaian tersebut nanti akan diskor dari skala 1 sampai 5 juga. Nah, data-data dari penilaian fasilitas ini akan membantu pihak kampus untuk mengidentifikasi masalah di masing-masing fasilitas gitu. Jadi di mana sih fasilitas yang perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan, itu nanti bisa terakumulasi dan bisa dicek lah gitu. Bisa ya, bisa gitu. Kemudian untuk yang terakhir, aktivitas terakhir itu ada aktivitas penilaian admin atau si pengelola sistemnya gitu. Jadi mahasiswa nanti juga mampu menilai kualitas dari pelayanan admin kampus gitu. Seperti apakah adminnya mampu merespon dengan cepat, apakah adminnya ramah, apakah adminnya efektif dalam membantu menyelesaikan masalah mahasiswa gitu. Jadi itu nanti akan dinilai oleh si mahasiswa itu gitu. Penilaiannya juga akan menggunakan skor skala 1 hingga 5. Oke, jadi sekarang kita sudah sampai ke bentuk IRD-nya.
Untuk IRD-nya sendiri bentuknya seperti ini. Jadi ada tabel mahasiswa, tabel penilaian dosen, tabel penilaian fasilitas, dan tabel penilaian admin. Terus juga ada tabel dosen dan tabel fasilitas dan tabel admin. Oke. Untuk masing-masing entity ini nanti mereka memiliki atribut-atributnya masing-masing seperti NIM dengan varchar 20 ya dapat kita lihat isinya. Kemudian ada relasi di mana relasinya itu seperti ini. Mahasiswa itu dapat menilai dosen di tabel penilaian dosen ini. Relasinya itu one to many, jadi satu mahasiswa dapat menilai lebih dari satu dosen. Begitu juga untuk menilai fasilitas, satu mahasiswa dapat menilai lebih dari satu fasilitas. Kemudian begitu juga untuk menilai admin, satu mahasiswa dapat menilai lebih dari satu admin. Kemudian di bawah ini ada relasi lagi, yaitu pengambilan data dari si tabel penilaian dosen ini. Jadi, misalnya tadi kan mahasiswa menilai satu dosen. Ketika dia menilai satu dosen, data itu akan diambil oleh si TB penilaian dosen. Nah, TB penilaian dosen ini dapat mengambil data dosen. Data dosen itu. Data dosen itu bisa lebih dari satu. Jadi, tidak hanya ada satu dosen yang dapat dinilai oleh si mahasiswa kan tadi. Jadi, si tabel penilaian dosen itu dapat mengambil lebih dari satu data dosen gitu. Bisa mengambil banyak data dosen gitu. Begitu juga untuk si fasilitas, dia dapat mengambil lebih dari satu data fasilitas. Begitu juga untuk admin, dia dapat mengambil lebih dari satu data admin. Jadi relasinya one to many semua gitu. Kemudian untuk normalisasinya, apakah bentuk dari IRD ini sudah memenuhi dari normalisasi? Jawabannya iya. Bentuk dari IRD yang telah kami buat ini sudah memenuhi bentuk normalisasi sampai ke 3NF atau bentuk norma ketiga gitu. Sudah tidak ada redundansi di dalam si anunya, penilaiannya sudah tidak ada redundansi, tidak ada atribut key yang bergantung tidak ada atribut non key yang bergantung sepenuhnya pada primary key. Kemudian tidak ada transitive dependency dan juga data sudah dapat tersimpan secara efisien dan konsisten. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Basis data kami adalah bernama DebPerfMax untuk melakukan penilaian terhadap kinerja kampus. Nah, untuk sini query dalam pembuatan database DBPerfMax atau penilaian pada sistem kampus sudah dibuat, di mana kita akan melanjutkan langsung ke pembuatan tabel untuk masing-masing entitas yang pastinya nanti akan digunakan. Baik, di sini jadi saya sudah membuat untuk query yang lain juga untuk tabel-tabel entitas yang lainnya juga seperti tabel dosen, fasilitas, admin, penilaian dosen, penilaian fasilitas, dan penilaian admin berdasarkan seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kita sudah menyatakan di mana masing-masing untuk origin key dan primary key nya bisa digunakan. Dan di sini kita bedah satu persatu terlebih dahulu, di mana pada tabel mahasiswa NIM dengan tipe data varchar yang dibatasi sebanyak 20 karakter dan sisanya adalah atribut biasa yang berisikan detail informasi mahasiswa seperti nama mahasiswa, fakultas, angkatan, dan prodi. Dan tipe datanya varchar dan untuk angkatan year. Sedangkan pada dosen terdapat ID dosen sebagai primary key pada tabel tersebut dan rata-rata tipe datanya adalah varchar yang dibatasi dengan 100 karakter inputan nantinya dan 20 karakter inputan pada gelar depan dan gelar belakangnya nanti.
Kemudian terdapat juga tabel fasilitas yang dimana atributnya nanti terdiri dari nama fasilitas, lokasi dan kategori yang masing-masing bertipe data varchar, dan ID fasilitas yang tipenya sebagai integer yang menjadi primary key daripada tabel fasilitas. Sama juga pada tabel admin, jadi admin akan menjadi primary key pada tabel adminnya, ya, dimana nama admin dan atribut unit kerja bertipe data varchar, namun beda di pembatasan karakter yang diinputkan nanti. Kemudian kita akan berlanjut kepada penilaian dosen, dimana di sini akan mengambil dua jenis primary key pada masing-masing tabel seperti tabel dosen dan mahasiswa. Berlaku juga untuk tabel penilaian fasilitas, nantinya juga akan mengambil primary key ID fasilitas pada tabel fasilitas dan mengambil ID admin pada tabel admin, yang dimana sesudah dipanggil atau diinisialisasikan di sini pada tabel penilaian dosen yang bersifat sebagai primary key-nya adalah ID penilaian dosen itu sendiri, dan atributnya terdiri dari skor dosen. Sisanya merupakan origin key pada primary key pada masing-masing tabel. Dan mana di sini kita perlu inisialisasikan terlebih dahulu untuk origin key name itu tadi kan kita mengambilnya dari tabel mahasiswa, kita buat jadi reference dari tabel mahasiswa, yaitu berdasarkan pada origin key name atau primary key name pada tabel mahasiswa ini. Sama juga dengan origin key ID dosen, itu pun juga sifatnya berlaku pada ID fasilitas, cuman yang membedakan ini ya berdasarkan penilaian fasilitas dan admin ataupun dosennya saja. Untuk tabel kita sudah berhasil melakukan pembuatan, dan bisa dilihat pada di samping ini terdapat tabel-tabel yang sudah kita buat tadi, yang disertai dengan masing-masing origin key dan primary key-nya. Sekarang kita berlanjut kepada perintah atau langkah soal kedua, yaitu manipulasi data atau DML. Jadi di sini saya sudah melakukan insert untuk masing-masing tabel penilaian dan tabel entitas untuk dosen, mahasiswa, admin, dan fasilitas. Mana untuk admin, fasilitas, dan dosen mungkin sama seperti tabel mahasiswa, yaitu berisikan nama-nama dosen, informasi detail mengenai nama dosen dan gelarnya pada tabel dosen. Kemudian insert to table admin yang memasukkan data nama admin dan unit kerja adminnya ada di apa aja, ada di mana saja maksud saya. Dan pada fasilitas, yaitu terdiri dari ID fasilitasnya, nama fasilitas, dan kategori yang berisikan sekumpulan informasi penting data di tabel fasilitasnya. Kemudian di sini terdapat penilaian dosen, di mana akan mengambil mengambil dua primary key dari masing-masing tabel tadi pada tabel mahasiswa dan tabel dosen, yang dimana di sini akan menjadi penilaian utama oleh mahasiswa untuk memberikan penilaian seberapa baik kinerja sang dosen dalam perkuliahan selama ini. Dan paling akhir ya juga terdapat skor dosen, sama untuk ya nilai dosennya, sama juga untuk yang lainnya seperti nilai tabel penilaian fasilitas dan admin. Ini perlu mengambil beberapa primary key dari masing-masing tabel seperti fasilitas dan juga seperti admin contohnya. Kita akan lanjut ke tahap update pada atau query update untuk mengganti nilai pada masing-masing tabel, dan dimana-mana query-query yang akan kita buat berdasarkan skenario yang kami inginkan. Misal pada mahasiswa, ternyata Berliano ini harusnya NIM-nya di 2023, tapi justru
malah tertulis 2021. Maka dengan demikian Ono ingin mengubah nomor NIM-nya ke 2023 menyesuaikan seperti punyanya si Rizky. Nah, dengan demikian Berliano sudah berhasil mengganti NIM-nya ke 2023, cuman kita perlu ganti juga angkatannya ternyata. Nah, sudah guys. Oh no, dengan resmi dia menjadi mengubah angkatan dan NIM-nya menjadi 2003. Kemudian Berliano mau mengganti nilai skor di dosen. Nah, ini Ano sangat benci pada dosennya. Kemudian pada penilaian fasilitas, mahasiswa bernama Okta Febrianto ternyata juga tidak suka dengan fasilitas yang disediakan oleh jurusannya. Oke. Ternyata di sini nama dosennya salah isi antara Bambang Sutrisno dan Hendra Wijaya. Coba. Yep, sudah. Dan secara otomatis Pak Bambang Sutrisno dan Bapak Hendra Wijaya tertukar sudah. Oke, mungkin query untuk update sudah tercukupi minimal 5 dan kita lanjut ke delete. Dimana tadi Okta akan menilai fasilitas komputer sangat jelek dan dia ketahuan karena dicepuin oleh Berliano. Jadi dia cepat-cepat menghapus penilaiannya. Yang dimana Okta juga mencepu Ono kalau dia menilai dosen juga jelek. Nah, ini dia. Kita sudah menjalankan dua query di mana Ono dan Okta tadi saling cepu kalau mereka menilai jelek untuk fasilitas dan dosen dan sudah tidak terdapat lagi uh, penilaian Ono dan Okta yang buruk tadi di fasilitas dan dosennya gitu. Kita buat skenario lagi di mana di sini Rizky Ramadan dia memutuskan untuk memberhentikan kuliah dikarenakan alasan ingin membantu ibunya. Rizky Ramadan otomatis dinyatakan keluar dan ya tinggal mereka berempat aja yang bisa mengakses situs ini atau sistem ini maksudnya. Nah, lalu skenario ketiganya ialah ternyata masih ada penilaian jelek dan fasilitas dosen admin ini tidak terima anti kritik. Dan dosen fasilitas dan ya hapus. Oke. Dan otomatis nilainya bagus-bagus, volume masih ada yang kurang ya, minimal nggak di antara 2 atau nggak 1. Dan adminnya selesai. Ye. Mungkin sekian untuk ya bisa saya presentasikan mengenai DDL dan DML untuk pembuatan database dan pembuatan manipulasi datanya. Saya ucapkan terima kasih dan untuk langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Berliano Ono. Terima kasih. Perkenalkan di sini saya Beliano. Saya akan menjelaskan untuk bagian 4 dan bagian 5 yaitu query lanjutan dan fungsi agregat dan grouping. Di sini saya akan menjelaskan dengan cara menjawab soal dengan query yang diperlukan untuk menjawabnya. Mungkin saya akan langsung lanjut ke sini saja. Oke, jadi seperti ini query. Jadi di awal-awalnya itu men-select atributnya yaitu berupa NIM dari tabel mahasiswa dan nama mahasiswa, terus nama dosen dari tabel dosen, skor dosen dari penilaian dosen, dan ID penilaian dosen dari penilaian dosen. Jadi kalau misalnya di run, nah jadi dia ada NIM-nya yang keluar,
untuk mahasiswanya ini, terus nama dosen yang dinilai, terus di sini ada bagian skor dosen yang dinilai maksimumnya, terus ini yang di atas rata-rata. Dan ini ID penilaian dosen di mana penilaiannya berlaku untuk dosen. Terus mungkin saya akan lanjut ke bagian kelima untuk bagian count aja deh. Nih, oke. Jadi seperti ini. Jadi kantin mahasiswa dia dinilai 2 kali, terus perpustakaan pusat dia 3 kali, dan awal serbaguna 3 kali, dan seterusnya. Dia jumlah penilaiannya dia 34. Jadi kalau misalnya kita lihat di tabel penilaian siswa, nah jadi seperti ini kelihatan dia ngikut untuk ID fasilitasnya gimana. Oke, mungkin saya akan lanjutkan ke bagian sum aja. Jadi di sini dia akan menghitung total skor untuk penilaian admin. Oh ya, saya centang dulu. Oke, jadi dia akan berdasarkan query-nya, dia akan menjumlahkan total skor penilaian admin per mahasiswa. Jadi mahasiswa di Illustrator ini memberikan total skor 13 untuk eh, penilaian adminnya. Jadi dia menilai itu berikan skor 13 secara totalnya. Dan yang lainnya juga yang ini 13, 13 dan 11. Terus ada yang berikan total skor nilai 9. Di sini saya menggunakan query-nya menggunakan sum. Jadi dia menilai lagi, menghitung skor adminnya berapa. Terus dia akan apa ya, diurutkan berdasarkan yang paling besar. Jadi seperti ini. Itu untuk yang soal nomor 1. Selanjutnya saya akan lanjut ke soal nomor 2 mungkin. Jadi di sini ya ada eh, rata-rata skor penilaian dosen dengan cara fungsi agregat untuk average. Jadi mungkin saya lanjutkan saja. Jadi yang dipakai itu ada tabel penilaian dosen, dosen dan mahasiswa. Oke, maaf, tadi ada sedikit kesalahan. Jadi dia seharusnya nggak usah pakai tabelnya soalnya sudah jadikan ini, saya lupa. Jadi dia akan menilai, menilai lagi, menampilkan ID dosen, nama dosen, terus rata-rata skor dosen dengan fungsi agregat average. Oke, ini saya sudah bagian. Oke. Oke, mungkin lanjut ke bagian marks. Di sini dia akan menilai skor tertinggi yang diterima setiap admin. Jadi mungkin untuk menghemat waktu, jadi saya menggunakan yang singkat saja. Untuk admin saya jadikan A saja. Baik, di sini dia akan menselect tabel admin yang dialiskan dengan A, terus penilaian admin yang dialiaskan dengan PA. Jadi dia menggunakan fungsi agregat max untuk menampilkan skor tertinggi. Oke, jadi begini. Untuk nama admin Agus Prasetyo dan lain-lainnya itu skor tertingginya 4, untuk Sinta Dewi 4, dan yang lainnya itu 5.
Oke, terus untuk bagian maksnya sudah. Eh, oke, terakhir itu ada fungsi agregat min. Di sini saya gunakan untuk menampilkan skor terendah penilaian fasilitas per mahasiswa. Mungkin saya copy paste aja. Oke, jadi dia bakalan eh nampilin mahasiswa yang berikan skor terendah. Jadi untuk si Rizky Ramadan dia memberikan skor terendah satu ke fasilitas. Terus si Budi Santoso dia memberikan skor terendah dua dan seterusnya sampai skor terendah itu 4. Jadi itu tadi untuk fungsi agregat minnya. Di sini sudah semua ya jadinya. Mungkin saya tambah satu lagi deh supaya menggunakan semuanya ini. Kalau gini apa ya? Oh ya, dia nampilin statistiknya saja deh. Jadi supaya dia menggunakan eh, kelima fungsi agregat tadi. Jadi ada sum average, count, max, dan min. Di mungkin saya bikin aja dulu. Oke, jadi di sini dia statistiknya. Dia bakalan nampilin rata-rata skor, jumlah penilaian, skor minimum, skor maksimum, dan total skor yang eh, diterima oleh dosen dari mahasiswa yang berada di berapa fakultas lah. Misalnya nih, mahasiswa dari teknik ini melakukan penilaian 6 kali, terus rata-rata skor mereka itu 3,833, skor minimum yang paling kecil diberikan itu 3, maksimumnya 5, terus mereka ini memberikan keseluruhannya itu totalnya 23 untuk total skornya dan seterusnya sampai fakultas hukum. Oke, mungkin itu eh, penjelasan untuk bagian 4 dan 5 dari saya. Sekian dan terima kasih.